Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaannya yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Nah, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini itu sudah dibahas di video-video sebelumnya. Makanya bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya mau bertanya tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton video-video saya yang sebelumnya. Karena di video-video sebelumnya sudah saya ceritakan semuanya ya, tentang seputaran asam lambung itu sudah saya ceritakan ya. Dari pertama saya terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian bagaimana merasakan sensasinya yang sangat tidak nyaman, kemudian macam-macam rasa sensasi gitu teman-teman ya. Kemudian dampak dari gangguan asam lambung juga sudah saya ceritakan. Kemudian bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara menanganinya setiap sensasi yang datang, itu sudah saya share ya di video-video sebelumnya. Makanya biar lebih detail, biar lebih penjelasannya itu biar lebih panjang lebar, alangkah baiknya kalian tonton video-video saya yang sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di sini ada beberapa pertanyaan, banyak ya di sini ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya. Ini pertanyaan yang pertama itu dari Rahmirah ya, yang bertanya tentang, oh ini bukan pertanyaan, ini Bapak bikin video yang takut mendengar orang meninggal. Nah itu ya, kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis memang suka begitu ya. Jadi ketika mendengar itu ya berita duka, apalagi kalau misalkan di speaker masjid lah, kalau seandainya ada orang yang meninggal, itu hati kita itu menjadi kecut ya, menjadi kecut. Kenapa seperti itu? Soalnya ketika kita mendengar berita duka, langsung kepikirannya itu meratapi diri kita masing-masing ya, meratapi diri kita sendiri. Jangan-jangan nih kita juga nanti akan menyusul gitu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk mendengarkan berita duka, kemudian itu sebetulnya bukan di berita duka saja ya. Banyak sekali ketakutan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Itu kayak macam mendengar burung kematian juga, burung kedasi yang kayak macam begitu, itu juga bisa membuat kita takut ya. Kemudian apalagi kalau misalnya mendengar itu suara-suara ambulan, itu hati kita menjadi kecut ya teman-teman ya. Dan itu wajar saja. Kenapa seperti itu? Karena kita ada trauma tersendiri lah, trauma terhadap ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis di awal-awal waktu pertama sekali terkena. Itu rasanya seperti mau end ya, rasanya seperti mau end, dan kemudian itu perasaan itu terbawa di pikiran bawah sadar kita, kemudian itu menjadi trauma tersendiri gitu teman-teman ya. Jadi akhirnya menimbulkan ketakutan. Nah saran saya ketika kalian mengalami hal seperti itu, jangan terlalu meratapi nasib lah gitu teman-teman ya, jangan terlalu meratapi keadaan kita. Tanamkan saja dalam pikiran kita itu bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya sama sekali. Cuman memang rasanya seperti ini gitu teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena kitanya sensitif ya. Tubuh kita itu menjadi waspada karena kita itu selalu berpikir tentang ke arah yang negatif teman-teman ya. Dan akhirnya tubuh kita menjadi waspada, dan akhirnya sensitif semuanya itu semakin bertambah teman-teman ya. Apa yang terjadi selalu kita rasakan dengan hal yang sangat besar sekali. Ditambah lagi kalau misalnya pemikirannya kemana-mana, itu akan melahirkan
ketakutan tersendiri gitu teman-teman. Akhirnya pasti cemas lagi, was-was lagi, dan kalau seandainya was-wasnya datang lagi atau cemasnya datang lagi, maka sensasi yang lain-lainnya itu bakalan datang lagi teman-teman ya, kayak macam sakit punggung, kemudian ada penegangan otot, kemudian napasnya agak pendek lagi. Wajar ya, karena itu dampak-dampak dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Itu juga merupakan dampak-dampak dari kecemasan tersendiri teman-teman ya. Makanya stop berpikir tentang arah-arah yang berbahaya, stop berpikir tentang meratapi diri kita sendiri, keadaan kita sendiri. Fokus saja sama 3P-nya ya. Pola makannya tetap dijaga, kemudian pola hidupnya juga tetap dijaga, kemudian pola pikirnya dijaga. Itu 3P-nya. Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Tengok aja, semoga bisa membantu. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk ini ya, untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran tentang yang berbahaya, pemikiran-pemikiran negatif, saya selalu mengatakan sama teman-teman itu, belajarlah masa bodoh gitu ya teman-teman ya. Apapun yang terjadi, belajarlah masa bodoh. Apapun yang terjadi, belajarlah masa bodoh. Toh kita sudah tahu ya bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini tidak berbahaya. Fokus saja sama pemikiran yang menyenangkan teman-teman ya. Nah caranya seperti apa? Mulai dari sekarang melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Biar pemikiran ke arah berbahaya, pemikiran tentang ke arah penyakit, sensasi itu sedikit-sedikit nanti terkikis ya. Dan nanti lambat laun akan terlupakan, dan mulai di situ pemikirannya akan berubah dengan sendirinya. Yang awalnya sering berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, karena kalian sudah melatihnya dari mulai sekarang untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, nanti lambat laun pemikirannya itu akan berubah gitu teman-teman ya. Pemikirannya itu berubah untuk melakukan hobi-hobi lagi teman-teman ya. Di situ nanti ada tersirat rasa keinginan sedikit demi sedikit. Nah itu teman-teman ya. Dan di saat kalian rindu untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan lagi, ya lakukan saja. Nanti suatu saat, nanti lambat laun pemikirannya itu tentang kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, dan akhirnya kalian tentang penyakit itu terlupakan, dan akhirnya kalian menjadi sembuh total. Jujur ya, pengalaman saya juga memang seperti itu. Jadi saya sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman ya. Nah itu semoga saja kalian juga bisa seperti itu, tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan dari selanjutnya yaitu Rakyat Indonesia. Akun yang namanya Rakyat Indonesia nih bertanya tentang bagaimana cara menghilangkan kebas di tangan dan kaki saat asam lambung. Nah kalau seandainya kita belum paham tentang pencernaan kita teman-teman, itu membuat kita bingung ya, karena untuk dampak dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini sangat banyak sekali. Untuk sensasi asam lambung cuma sedikit sih sebetulnya ya, kayak macam begah, ulu hati sakit, kemudian sering mengganjal ya, kemudian lambungnya itu terasa panas, perutnya terasa panas, dadanya terasa panas. Itu cuma sedikit sebetulnya ya. Untuk sensasi asam lambung, sensasinya cuma sedikit gitu teman-teman. Nah selebihnya itu dampak dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Kayak macam tangan atau kaki terasa kebas, itu bukan sensasi asam lambung teman-teman ya, tetapi itu dampak dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah kalian harus bisa harus bisa memilah mana sensasi asam lambung, mana dampaknya teman-teman. Karena untuk dampak itu sangat banyak sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita kena dampaknya. Kenapa dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa kena dampaknya? Ingat, pencernaan itu adalah otak kedua kita teman-teman ya. Jadi semuanya tergantung dari pencernaan kita teman-teman ya. Kalau seandainya pencernaan kita terganggu, pencernaannya tidak bekerja dengan maksimal, sudah pasti kebutuhan vitamin, kebutuhan energi, kebutuhan mineral, kebutuhan nilai kebaikannya untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Dan kalau seandainya tidak terpenuhi setiap harinya, sudah barang tentu itu kita akan tidak bekerja dengan maksimal ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, organ tubuh kita itu bekerjanya tidak maksimal. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian dampak-dampak lainnya juga ada gitu teman-teman, dari apa? Dari aktivitas kita sendiri gitu ya. Nah ini untuk kebas itu ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama, karena memang kita punya kekurangan gizi, jadi kebutuhan gizi, kebutuhan energi untuk tangan dan kaki itu tidak terpenuhi. Karena wajar saja pencernaannya kan sedang terganggu gitu, jadi menyerap energinya itu tidak sempurna, akhirnya tidak teraliri dengan sempurna.
Nah itu bisa saja dari gizinya. Nah kemudian bisa juga dari olahraga kita yang kurang teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis identiknya sangat sering sekali berdiam diri di rumah, kemudian di dalam ruangan teman-teman ya, kurang aktivitas yang akhirnya aliran darahnya kurang lancar, aliran oksigennya kurang lancar. Nah itu teman-teman kadang selalu diikuti dengan tanda-tanda sering kesemutan, nah seperti itu. Nah ini sebetulnya kalau misalnya kalian paham ke arah sana, berpikir secara logika, kemudian berpikir secara wajar, sebetulnya tanpa dijelaskan nanti itu kalian bisa menanganinya dengan tepat teman-teman ya. Nah itu karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sebetulnya gangguan rumahan biasa. Cuman gangguan rumahan ini merupakan hal yang sangat besar ketika kitanya salah berpikir. Coba saja ingat-ingat ketika sensasi datang, kalian malah berandai-andai ya. Waduh, jangan-jangan ini penyakit bahaya. Waduh, jangan-jangan ini nanti setelah ini saya mau end. Nah itu padahal yang harus kalian lakukan, apa sih penyebabnya ya? Bagaimana cara melakukannya? Nah itu teman-teman ya. Nah kayak macam ini pertanyaan dari siapa barusan ya? Akunnya Rakyat Indonesia. Itu bagaimana cara menghilangkan kebas di tangan dan di kaki. Nah itu kebas bisa dari kekurangan gizi ya teman-teman ya, kekurangan gizi, masih kurang gizi wajar saja karena pencernaannya sedang tidak normal. Kemudian rasa kebas di tangan dan kaki juga itu bisa dari aliran darah yang kurang lancar teman-teman ya. Makanya cara menanganinya kalau seandainya dari kekurangan gizi ya sering makan saja. Ya, logikanya kan seperti itu ya. Kalau misalnya kita berpikir wajarnya memang seperti itu. Kalau misalnya kekurangan gizi ya penuhi saja gizinya dengan cara seperti apa? Makan banyak ya, makan makanan yang bergizi. Kemudian kalau misalkan bagi orang-orang atau yang masih belum mampu makan dengan kapasitas banyak, nggak apa-apa, makannya sedikit saja, tetapi sering aja makannya gitu. Karena setiap harinya itu kita butuh gizi yang banyak untuk tubuh kita gitu teman-teman ya. Sering makan aja. Tetapi kalau misalkan yang sudah mampu banyak, makan besar saja. Nah itu teman-teman ya, dengan catatan minumnya jangan lupa minimal 8 gelas dalam sehari. Nah untuk minum itu sebetulnya disesuaikan dengan berat badan. Tetapi kalau misalkan kalian susah menghitung-hitungnya berat badan saya nih berapa nih gitu ya, nggak usah hitung-hitung ke sana, ribet kitanya nanti ya. Jadi kalian mencoba saja minimal 8 gelas dalam sehari. Tetapi kalau misalkan takutnya kelebihan Pak, nggak apa-apa. Kelebihan minum atau kelebihan mineral itu tidak apa-apa, tetapi ada efek sampingnya, ada gitu teman-teman ya, ada ya. Untuk sering minum atau kebanyakan minum juga ada efek sampingnya. Apa sih efek sampingnya? Paling juga cuma sering kencing. Nah itu pengalaman saya, paling juga sering kencing. Nah tetapi untuk sering kencing itu sangat bagus sekali karena untuk apa? Untuk mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman, makanya jangan khawatir kalau kebanyakan minum, lakukan saja nggak apa-apa. Justru lebih bagus ya kalau sering minum. Nah itu, untuk minumnya juga usahakan jangan minum yang berwarna teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, usahakan hindari dulu lah minum-minum yang berwarna apapun itu jenisnya, sekalipun itu susu gitu teman-teman ya, hindari saja lah. Yang penting kalian minumnya terpenuhi dan mineralnya terpenuhi. Apa itu minumannya? Saya dulu itu sering konsumsi, selalu menganjurkan juga minumannya itu cuman air putih saja teman-teman ya. Nah itu, jadi hindari minuman yang lain kayak macam kopi, teh, susu, apalagi yang bersoda-soda, hindarilah kayak macam begitu ya. Nah itu untuk rakyat Indonesia ya. Jadi ketika ingin kalian menangani rasa kebas, dan itu rasa kebasnya itu kadang memang suka ada di kaki, kadang suka ada di tangan gitu ya. Itu kalau seandainya gizinya sudah terpenuhi, berarti itu aliran darahnya kurang lancar. Sering olahraga saja sambil berjemur teman-teman ya. Minimal berjemurnya itu 15 menit dalam sehari. Kemudian untuk olahraganya, minimal olahraga yang baik itu 30 menit dalam sehari. Itu yang baik gitu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan dari Rian KMS nih, panjang benar ini pertanyaan. Assalamualaikum Pak Abdul, kemarin tanggal 8 saya lihat Bapak bersama anaknya ya sedang membagikan sedekah di jalan kaum. Saya mau menyapa cuman malu. Saya sebenarnya Bapak alhamdulillah sudah membaik berkat motivasi Bapak. Saya doakan semoga Bapak dilancarkan rezekinya, amin. Tanggal 8, oh berarti ini hari Selasa ya. Oh iya, ini hari Selasa kemarin di tanggal 8 nih. Ini Rian, kenapa nggak menyapa saya teman? Ini Rian ya.
Padahal itu kalau misalnya kalian menyapa saya selalu terbuka ya buat teman-teman yang kalau seandainya ketemu di jalan, itu saya selalu terbuka. Kalau misalkan kalian nyapa saja, nggak apa-apa. Saya itu orang biasa teman-teman ya. Saya orang biasa, saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selang beberapa tahun sampai sembuh total. Selebihnya saya itu orang biasa saja gitu teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ketemu di jalan, sapa saja, nggak apa-apa. Saya nggak akan menggigit kok. Saya baik orangnya, udah jinak gitu teman-teman ya. Dan ini tanggal 8 di Jalan Kaum. Oh itu ya, ini sedikit cerita dulu ya. Nah kemarin itu tanggal 8 hari Selasa itu memang saya itu sama anak kecil, sama anak saya yang paling kecil, membagikan sedekah sama orang-orang yang membutuhkan gitu teman-teman ya. Nah ketika membagikan sedekah dari hasil YouTube itu kemarin itu tanggal 8 itu saya sempat kaget ya, karena sedang membagikan begini tiba-tiba ada ibu-ibu yang ngerangkul saya dari depan dan saya tuh shock, saya kaget ya. Ibu-ibu itu menangis, kemudian diikuti dengan suaminya tertegun. Saya juga tidak tahu awal mulanya itu suaminya ya. Tetapi pas ketika saya bertanya ini ada apa, saya bilang gitu ya. Ternyata itu orang yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis berkat video-video saya, alhamdulillah gitu teman-teman ya. Dan di situ ramai sekali ya. Karena apa? Karena ketika si ibu-ibu merangkul saya dari depan, dia sambil nangis, ditambah lagi anak kecil saya itu shock ya waktu itu. Jadi anak saya juga ikut nangis. Akhirnya di situ ramai, banyak bergumul orang-orang ya. Jadi bertanya lah, ini ada apa gitu. Jadi ramai banget. Nah di situ ya, jadi itu pengalaman saya waktu kemarin tanggal 8 dan mungkin ini Rian sempat lihat ya waktu itu, karena di situ ramai kejadiannya sampai banyak orang. Saya juga malu waktu itu. Cuman ya nggak apa-apa lah, itu kejadian yang merupakan kejadian kenangan saya ya. Dan kemudian si ibunya alhamdulillah dia mengucapkan terima kasih sama saya, katanya berkat video-video saya dia itu sekarang sudah membaik, sudah sembuh total katanya. Dan katanya itu memang dia itu sempet ya mau ketemu sama saya itu, mau datang ke sini ke alamat saya. Cuman karena memang waktunya katanya selalu tidak ada, selalu ada hambatan aja. Ya mungkin itu ya, karena memang kalau manusia itu untuk rencana itu pasti ada. Cuman untuk terjadinya itu tergantung daripada ridhonya Allah juga gitu teman-teman ya. Jadi Ibu Dian namanya, kalau nggak salah Ibu Dian ya. Kemarin itu sering lah gitu ya, sering berencana sama suaminya itu untuk datang ke rumah saya, katanya ingin mengucapkan terima kasih karena berkat video-video saya dia alhamdulillah sudah sembuh total. Dan kemarin itu dipertemukan di Jalan Kaum teman-teman ya. Jadi ketika saya membagikan sedekah sama anak saya, sama orang-orang yang membutuhkan, nah di situ ada rangkulan, dia sambil nangis, katanya jazakallahu sudah ketemu katanya di situ ya. Jadi itulah pertemuan yang tidak terduga, dan pertemuan itu menjadi histeris karena si ibunya nangis, kemudian anak saya yang kecil juga histeris, bingung anak saya ya waktu itu. Jadi ya mungkin anak kecil ya tidak tahu ini apa yang terjadi gitu. Kemudian orang-orang juga pada datang ya waktu itu ya, sampai ada tukang parkir bertanya waktu itu ini ada apa. Tetapi pas si ibu menceritakan sama suaminya itu menceritakan bahwa ini Bapak Abdul Rahman katanya gitu yang sering ada di YouTube, istri saya mau mengucapkan terima kasih, dan akhirnya ya semua ketawa-ketawa bubar akhirnya gitu. Dan kemudian kemarin itu saya dikasih hadiah ya, terima kasih Ibu Dian. Kemarin itu saya dikasih hadiah, totalnya sangat besar sekali. Dan karena memang Ibu Dian itu selalu mengikuti video-video saya dari awal sampai akhir itu, walaupun dia sudah sembuh sekarang itu dia itu selalu hadir nge-like gitu ya. Jadi dia itu selalu menonton lah. Jadi dia tahu persis kalau misalkan hasil YouTube-nya itu suka disumbangkan sama orang lain. Dan kemarin itu uang yang saya bawa itu sempat dia tahan ya. Bapak nggak usah dibagikan uang yang itu, karena tahu lah itu katanya hasil dari YouTube Bapak, katanya nggak usah dibagikan yang itu, biarin uang dari saya aja. Dan alhamdulillah kemarin itu saya juga jadi dibantu sama Ibu Dian membagikan bagian sedekah sama orang lain. Terima kasih Ibu Dian. Nanti nggak tahu hari Minggu, nggak tahu hari Sabtu nih, Bu Dian itu kemarin itu janji mau datang ke sini, kita mau bikin video bareng-bareng katanya gitu teman-teman ya. Nah itu saya ucapkan terima kasih buat Ibu Dian yang kemarin membantu saya juga membagikan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu.
Nah itu teman-teman, itu pengalaman kemarin. Ini kayaknya Rian ini nonton ya kemarin ya. Rian itu kayaknya melihat dan kemudian Rian tidak menyapa. Assalamualaikum Bapak Abdul, kemarin tanggal 8 saya lihat Bapak bersama anaknya sedang membagikan sedekah di jalan kaum. Saya mau menyapa cuman malu. Saya syukur kabarnya Bapak alhamdulillah sudah membaik. Berkat motivasi Bapak saya doakan semoga Bapak dilancarkan rezekinya. Nah ini kemarin tanggal 8 itu di jalan kaum itu kejadiannya yang itu. Nah di situ mungkin ada Rian ya, kenapa nggak nyapa ya? Karena untuk menyapa itu sangat sangat penting sekali untuk menjalin silaturahmi yang baik teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang lain, kalau seandainya ketemu saya di jalan, nggak usah malu, toh saya juga bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa saja. Kalau misal ketemu, sapa saja, saya nggak keberatan dan sangat bahagia sekali kalau seandainya saya banyak yang menyapa di jalan. Berarti itu silaturahmi kita itu bakalan terjalin gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk dan ini untuk Rian juga katanya sudah sembuh ya, alhamdulillah juga. Nah ini buat teman-teman yang sudah sembuh, tolong ya dijaga kesehatannya, tetap saja jaga 3P-nya biar kalian itu tidak kambuh-kambuh lagi. Karena untuk asam lambung dan artritis psikosomatis bisa kambuh lagi kapanpun, itu bisa kambuh lagi. Jujur ya, saya nggak berani berbohong untuk asam lambung dan artritis psikosomatis. Kalau seandainya hidup kalian berantakan lagi dari makannya, dari olahraganya, atau dari pola pikirnya, kalau misalnya kalian berantakan lagi, maka itu asam lambung dan artritis psikosomatis itu bisa kambuh lagi. Makanya titip buat teman-teman yang sudah sembuh, tolong tetap dijaga juga 3P-nya ya, tetap jaga terus ya 3P-nya biar itu tidak kambuh-kambuh lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah pertanyaan selanjutnya itu dari, aduh ini durasinya udah panjang nih, udah 21. Ini pertanyaan dari Franklin Wawoy, kemudian si Papa, kemudian Jiwahu Puspita, kemudian Rubaya Anissa, kemudian Mami Ola. Nanti saya jawabnya ya di video selanjutnya karena ini durasinya udah terlalu lama, ini udah 21 lebih nih. Takutnya durasinya kepanjangan, nanti tambah bosan nontonnya. Nah itu teman-teman ya. Mohon maaf sekali bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya. Mohon maaf sekali. Nanti saya sambung lagi di episode selanjutnya, masih tetap di channel Abdul Rahman dan masih tetap di seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis. Semoga saja video-video yang saya selalu tampilkan itu bermanfaat buat teman-teman, kemudian menjadi wasilah, kemudian menjadi jalan keluar buat kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sehingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang mau ikutan bersedekah itu gampang sekali, subscribe saja videonya, karena dengan subscribe itu tanpa disadari kalian juga ikut bersedekah terhadap orang lain yang kurang mampu. Nah itu teman-teman ya. Nah saya doakan teman-teman itu cepat kembali lagi keadaannya kayak dulu lagi, mulai dari kesehatannya, kemudian emosinya, kemudian hobinya, keinginannya, semuanya pokoknya tentang keadaan kalian yang dulu itu, yang sehat itu saya doakan cepat kembali lagi, karena keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. 100% saya tahu persis seperti itu ya, keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Dan doakan saya juga agar tetap saya sehat, kemudian saya tetap kuat, agar saya tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik. Amin ya rabbal alamin. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.